Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini saya tambahkan mengenai network model. Ya, yang kita pelajari untuk network model ini adalah ada 3 model. Yang pertama adalah minimal spanning tree. Model yang ini itu untuk menentukan jalur yang menghubungkan suatu tempat dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimum. Contohnya adalah misal menentukan jaringan listrik atau pipa air yang menghubungkan rumah-rumah dalam sebuah daerah, di mana tujuannya adalah efisiensi. Tentu saja efisiensi ini dihitung dari jarak terpendek. Tapi perlu diingat bahwa jaringan ini tidak harus selalu urut ya, bisa berpencar atau berbagai jalur, tetapi yang penting semua rumah terhubung. Nah, di slide ketiga ini ada contoh ya. Saya buat contoh yang sederhana saja. Misalnya kita mau menghubungkan ya dengan membangun pipa air untuk 8 rumah. Ya, tidak ada info-info di mana harus dimulai dari rumah nomor berapa ya. Tidak ada info. Jadi ini bebas mau dari mana. Nah, angka-angka yang ada di garis itu menunjukkan jarak, misalnya satuannya 100 meter gitu ya. Nah, di kasus ini kalau kita selesaikan dengan manual, maka langkah-langkahnya ada 4 tahap, yaitu pilih salah satu titik sembarang, kemudian dihubungkan dengan yang lain yang terdekat, kemudian temukan titik terdekat yang belum terhubung, kemudian hubungkan lagi, demikian seterusnya diulangi sampai dengan seluruh titik atau rumah dalam hal ini terhubung. Nah, kalau kita coba manual ya dari yang pertama, misalnya kita mulai dari angka 1 ke 3. Kenapa? Karena jaraknya yang paling pendek. Nah, kemudian dilanjut langkah 3 berikutnya adalah dari 3 ke 4 dan seterusnya ya. Prinsipnya nanti sampai dengan slide ke 6. Ya, ini slide ke 7 juga sama, dilanjut. Pokoknya prinsipnya jarak terdekat itu yang diutamakan. Sampai kemudian semua titik-titik sudah terhubung dan Anda bisa lihat di situ bentuknya tidak beraturan ya, bercabang-cabang, dan total jarak yang diperoleh dengan jalur itu adalah 16 satuan jarak ya, tinggal dikalikan saja satuan jaraknya apa. Nah, kalau kemudian jarak itu mencerminkan biaya, tinggal dikalikan misalnya per meternya biayanya 100.000, berarti kan bisa langsung ketemu biayanya. Dan begitu cara kerja minimal spanning tree. Nah, untuk slide 9 itu adalah network model yang kedua, yaitu shortest route. Shortest route ini hampir mirip dengan minimal spanning tree, tetapi dia rute terpendek. Kalau rute itu berarti jalurnya satu ya, tidak bercabang-cabang. Cirinya itu. Kemudian yang kedua cirinya adalah dia ada titik awal dan titik akhir kan, dari rute kota A ke kota B misalnya gitu kan. Nah, contohnya bisa macam-macam ya. Prinsipnya ini adalah mencari rute terpendek. Di slide 10 ini adalah contoh, misalnya kita mau mengirim barang dari factory ke warehouse. Ada beberapa jalur, nah jalur yang terpendek yang mana ya, tinggal kita cari karena ini sederhana ya, tinggal dicari yang terpendek. Tapi kok jalurnya ruwet, nah kita perlu bantuan program.
Untuk model yang ketiga yaitu maksimal flow. Di sini untuk menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Nah, biasanya ini dipakai untuk menghitung jumlah maksimal kendaraan yang dapat dilalui dalam sebuah jaringan jalan raya ya. Untuk metode 3 ini saya berikan contoh di sini di slide 12 ya, ada capacity in hundred of cars per hours. Ini adalah jumlah kapasitas mobil per jam ya dalam satuan ratusan ya. Nah, kita misalnya mau mencari jumlah maksimal flow dari kiri atau dari barat ke timur. Nah, ini kan ada beberapa jalur di mana di sini setiap titik itu ada angka. Ini maksudnya begini, 1 ke 2 itu ada 3, berarti jalurnya 300 mobil. Sementara kalau 2 ke 1, jalurnya hanya 100 mobil. Nah, ini kan bisa dimungkinkan karena perbedaan lebar jalan. Nah, kalau yang seperti nomor 3 ini kan ada 0, berarti artinya dari 1 ke 3 ini hanya satu jalur, one way ya. Begitu artinya. Nah, pertanyaannya adalah berapa maksimal dalam 1 jam ini dari titik barat ke kiri itu bisa maksimal berapa mobil. Nah, hasilnya itu kalau Anda lihat nanti ada dari 1 ke 2 ke 6 maksimal 2. Ingat bahwa jalur lebar kalau mengecil yang dihitung adalah yang jalur kecil ya, karena yang lain berarti terjadi penumpukan gitu ya. Dan seterusnya nanti hasilnya ini berarti totalnya adalah 5. 5 itu berarti artinya per jam itu bisa maksimal flow 500 mobil. Nah, nanti kita coba menggunakan Power Windows.